Assalamualaikum. Semoga kalian sehat selalu. Saya akan bawakan cerita. Martial Peak. Bab 6 BMW adalah perjalanan yang baik dan keindahan menjadi pahlawan. Dia setelah diam-diam berbaring di tanah selama lebih dari 1 jam. Kai yang berdiri. Karena dia baru saja menggunakan semua kekuatannya. 1 jam sebelumnya. Kai yang merasa itu seperti mimpi. Dia benar-benar tidak percaya ini benar. Dengan tenang dia meninju dirinya sendiri dan merasakan sakitnya. Pada akhirnya apa itu? Sejarah apa yang dimiliki buku hitam ini? Dia bergumam pada dirinya sendiri dalam ketidakberdayaan. Menunggu sampai jantungnya berhenti berdetak. Tiba-tiba dia mendapati dirinya agak berbeda dari sebelumnya. Karena dia tidak bisa makan memenuhi makanan sehari. Dan setiap 5 hari dia akan menderita pemukulan. Dengan demikian tulang tubuhnya lemah. Tetapi sekarang dia dengan jelas menyadari bahwa tulangnya penuh vitalitas. Gelombang energi. Dipenuhi kehangatan. Perlahan-lahan beredar di dalam dan di luar tubuhnya. Bergerak sedikit. Tulangnya mengeluarkan suara sejernih kristal. Membuatnya seperti melodi yang dimainkan. Dan dia yang terluka hari ini. Tidak bisa merasakan sakit lagi. Menyadari hal ini. Kai yang dengan cepat menyingsingkan lengan bajunya. Dan membuka pakaiannya. Melihat dari dekat, ia menemukan bahwa tubuhnya tidak lagi memiliki memar dan cedera. Mereka semua benar-benar menghilang. Bahkan luka lama itu pun sembuh. Merasa tidak cacat seperti bayi yang baru lahir. Menggosok tempat-tempat yang sebelumnya menyimpan luka. Kulit mati jatuh. Ini mengungkapkan kulit lembut baru di bawahnya. Seperti bayi tetapi jauh lebih sehat. Aku menangis. Dia menelan benjolan dingin. Memikirkan kerangka emas di tubuhnya yang memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Kemudian rasakan kekuatannya sendiri dan mendapati bahwa dia masih berada di tubuh tahap ketiga tanpa perubahan. Penemuan ini agak membuatnya sedikit kecewa. Sungai dan kiasan. Dengan rahasia yang hanya diketahui oleh orang dalam. Jenis cerita yang banyak didengar Kai yang selama masa kecilnya. Dia tahu di dunia ada banyak pria yang memenuhi syarat untuk melompat melewati gerbang naga. Menjadi kuat dan terkenal. Tapi bagaimanapun juga itu hanya cerita. Berapa banyak orang yang benar-benar bisa bahagia dan mendapatkan keberuntungan serta hasil di dunia ini. Para pakar senior dengan kekuatan yang lebih besar. Semakin saya tidak sanggup menurunkan diri dengan tanah dan mengubur. Selalu menemukan pewaris sebelum kematian. Saya ingin melompat dari tebing mengebor sebuah gua dan menemui peristiwa. Hal-hal yang tidak biasa seperti itu akan terjadi. Tetapi masalah saat ini telah terjadi padanya. Hitam itu pasti memiliki latar belakang yang bagus. Dan kerangka emas tua itu pasti luar biasa. Ini bisa dikatakan sebagai keberuntungannya. Bisa juga dikatakan sebagai takdir. 4 kalimat di halaman pertama buku hitam. Tubuh emas yang bangga. Aturan pagar. Semangat gigih. Akan turun. Jika dia tidak mengambil buku hitam itu. Tetapi yang lain mengambilnya. Mereka juga akan menganggapnya sampah. Tidak dapat hadiah terbuka seperti Mat Tai. Justru karena dia memungutnya. Dan menggunakannya sebagai bantal selama setahun. Rasanya badannya tegar dan keras. Membuka kunci buku hitam rahasia hari ini. Dengan kata lain. Hal ini benar-benar adalah pertemuan pertamanya. Tetapi itu adalah pencapaian pertama yang dia dapatkan melalui tangannya sendiri. Memikirkan hal ini. Tiba-tiba Kai yang meledak nyaman. Disebut BMW dengan pelana yang baik. Hadiah kecantikan pahlawan. Buku hitam itu. Memikirkannya tiba-tiba. Buku ini yang menjadi bantalnya selama lebih dari setahun. Dia tidak ingin mencari tahu apa itu atau bagaimana dia menemukannya. Antara cemas dan agak lemah di tubuh. Buku hitam tiba-tiba muncul di depan Kai Yang. Dan tersentak menutup. Jatuh ke tanah. Dia tertegun, mengambil buku itu. Dia mengerutkan alisnya sambil berpikir keras. Dipukul dengan sebuah gagasan. Satu gerakan dari tangannya. Buku itu menghilang. Dan langkah selanjutnya. Membuatnya muncul lagi. Adegan ini seperti trik sulap. Orang bisa melihat bahwa wajah Kai yang sangat khusyuk. Karena dia benar-benar merasa. Bahwa buku hitam itu bisa lolos ke tubuhnya dengan satu pikiran. Buku hitam ini mungkin dibuat dari batu jiwa. Setelah mengatakannya, dia hampir membuat dirinya ketakutan.
Sebuah Soul Stone. Ini dianggap sebagai permata legendaris. Hanya ketika ratusan juta hantu berkumpul di dalam jurang dan dengan bantuan vitalitas manusia yang sangat besar, akan mulai terbentuk. Rumor mengatakan bahwa ini adalah bagaimana dibentuk di dalam batu hitam. Dengan kesengsaraan 100 juta jiwa yang hidup tidak bisa masuk, dan rumput hijau tidak bisa berpikir untuk tumbuh. Kata-kata itu agak berlebihan. Tetapi untuk sebuah Soul Stone sekitar 3-5 cm kali 3-5 cm untuk membentuk, berapa banyak nyawa harus diambil? Pembentukan batu mitos ini benar-benar kejam dan berdarah. Apa yang setiap kehidupan di dekatnya selama penciptaannya akan mati dalam milidetik. Juga waktu pembentukannya tidak terbayangkan. Bisa sampai milenium atau bahkan 10 milenium. Mengesampingkan proses pembentukan, Soul Stone ini dapat dianggap sebagai harta tertinggi. Itu karena ia memiliki kemampuan yang sangat unik. Karena dapat menyatu dengan tubuh seseorang dan juga membuka dimensi. Ruang ini cukup fleksibel. Menyimpan barang tidak akan merepotkan. Meskipun Kai yang hanya murid percobaan. Posisi yang rendah hati. Pengalamannya tidak kurang. Belum lagi. Kisah Soul Stone yang legendaris sudah ada lebih dari bertahun-tahun. Siapapun pasti tahu ceritanya. Ketika dia baru saja mendapatkan buku hitam ini, dia tidak memikirkan hal ini. Berpikir tentang bagaimana buku-buku masuk ke tubuhnya. Ia berpikir tentang bagaimana kerangka emas keluar dari buku. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali materi buku itu. Dia segera mulai berkeringat. Soul Stones adalah legenda. Sudah lama punah di dunia. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat menemukan satu. Apalagi yang besar. Legenda hanya berbicara tentang 3-5 cm kali 3 batu soul berukuran 5 cm. Untuk itu hanya ditemukan yang besar. Bahkan pada ukuran itu, tak ternilai harganya. Tetapi satu-satunya di depannya. Entah bagaimana dibuat menjadi buku hitam. Yaitu 30 kali 7 cm. Nilainya sangat beragam. Jika berita ini menyebar. Bahkan jika seluruh dinasti Han tidak menyebutkan sekolah bela diri belaka, mereka mungkin akan hancur semalaman untuk mendapatkannya. Kai yang tidak bisa membantu tetapi merasakan tangannya memanas. Hati ini tidak melupakan teror, tetapi untungnya itu bisa masuk ke tubuhnya. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya besar. Tubuhnya menyembunyikan harta ini. Dia dengan cepat melarikan diri kembali ke gubuknya. Dia tidak berani sembarangan. Sementara jantungnya berdetak kencang. Dia menjadi lebih dan lebih bersemangat. Sementara juga menjadi lebih dan lebih gelisah. Kekuatannya saat ini terlalu rendah. Jadi bagaimana dia bisa menjaga harta ini? Meskipun buku hitam itu bisa dimasukkan ke dalam tubuhnya, menghilangkan kemungkinan ditemukan. Ini tidak mengurangi kekhawatiran di hatinya. Hanya latihan. Hanya yang kuat yang bisa melindungi milik mereka. Memikirkan apa yang terjadi 3 tahun lalu. Mata Kai yang perlahan menjadi tenang. Semua ada di tangannya. Tanpa dukungan apapun ia datang ke sekolah ini. Apa yang bukan untuk latihan dan kekuatan. Meskipun dia mendapatkan buku ini, dia membawanya ke tangannya. Di halaman pertama adalah tubuh emas yang bangga. Meskipun dia tidak tahu apa gunanya itu tidak bisa sia-sia. Buku ini juga memiliki begitu banyak halaman. Tidak hanya memiliki tubuh emas yang satu ini. Bab 7 menerobos tahapan. Seperti dilahirkan kembali. Meskipun Kai yang baru berusia 15 tahun ini. Karena pengalamannya selama 3 tahun terakhir ini. Ia jauh lebih dewasa daripada teman-temannya. Juga karena ini. Ia menempa karakter yang keras kepala ini. Jadi ketika dia tenang. Duduk di tempat tidur dia dengan hati-hati mulai membaca halaman pertama. Setelah mengkonfirmasi tidak ada hal-hal tambahan yang muncul dari halaman pertama, dia mulai membaca halaman kedua. Dengan pengalaman sebelumnya, tindakannya tampak lebih alami dan berpengetahuan. Dan kemudian mata Kai yang perlahan melebar ketika kata-kata emas muncul di halaman gelap. Tubuh emas bangga, catatan tubuh temperet. Sebelumnya suasana hatinya telah menurun tetapi sekarang melonjak. Benar saja. Seperti yang dia duga. Setiap halaman memiliki sesuatu yang disembunyikan. Hampir tanpa berpikir, seluruh pikiran Kai yang terfokus pada halaman kedua buku ini. Tiba-tiba,
Karakter emas terbang dari halaman seperti ikan dan dengan cepat mengebor diri mereka di otak Kai Yang. Cahaya menyelimuti kegelapan di sekitarnya dan kemudian menghilang. Setelah itu hilang, dia merasa seolah-olah otaknya telah mendapatkan informasi baru. Ini semua berasal dari karakter emas. Menenangkan hatinya, Kai Yang menutup matanya dan mulai mencerna informasi. Bahkan, dia tidak perlu mencerna dan menyerap informasi. Karena ketika karakter-karakter itu menanamkan dirinya ke dalam otaknya, dia sudah dapat memahami maknanya dengan mudah. Penguasaan penuh dalam arti lain. Ini adalah catatan tubuh temper, yang Kai bergumam. Karena dia menemukan bahwa itu adalah teknik tinju. Meskipun mungkin terlihat sederhana, pada kenyataannya tidak. Untuk melakukannya, ada persyaratan ketat. Untuk itu sangat mendalam. Untuk mengolahnya, Anda harus menghadapi matahari terbit di timur untuk mempelajarinya. Jadi paling-paling, Anda hanya bisa berlatih selama setengah jam sehari. Saat ini adalah malam, jadi dia harus menunggu setidaknya 5-6 jam untuk memulai. Kai Yang ini membuat frustrasi, karena dia telah mengerahkan dirinya sepanjang hari dan hanya makan satu ubi jalar sangat sedikit. Meskipun demikian, ia telah memperoleh harta yang tak ternilai dan gembira. Setelah mencoba tidur selama setengah jam, ia memutuskan untuk menganalisis halaman ketiga dari buku hitam itu. Tapi itu hanya mengecewakannya. Tidak peduli berapa banyak dia memeriksa dan membalik, tidak ada perubahan pada halaman. Saat melakukan ini, dia tertidur. Ketika Yang Kai kemudian bangun, hampir matahari terbit. Kegelapan sebelum fajar mendung dan keheningan meliputi seluruh area. Dengan sesekali serangga dan suara burung. Dengan hatinya menantikan apa yang akan terjadi, Kai Yang dengan cepat melompat dari tempat tidur, dan pergi ke depan kabin. Berdiri di sana, dia mengambil beberapa napas dalam-dalam dan membiarkan tubuhnya perlahan-lahan rileks. Oriental, sentuhan fajar abu-abu muncul. Lalu dia membuka matanya. Serangkaian instruksi pada teknik tinju dipraktikkan tak terhitung jumlahnya. Ratusan kali. Tangannya membentuk telapak tangan, dengan gerakan lembut dan pelan. Mendorong ke kiri, ke kanan, mendorong ke depan. Merangkul dunia dalam benaknya. Segala yang ada di antara telapak tangan. Tanah luas, bahkan udara yang menutupi bulan dan bintang-bintang. Kaki kiri ke depan, tepat di sebelah cakrawala. Kaki kanan melangkah kuat seperti raja dunia bawah. Di sela-sela nafas, dunia yang penuh dengan vitalitas. Seperti bunga-bunga musim semi yang mekar. Angin musim gugur berhembus. Seperti pesan emas. Kemudian angin dingin bersiul. Menandakan datangnya salju. Es, salju dingin. Pandangan Yang Kai berangsur-angsur semakin dalam. Perlahan tinjunya menekan batu yang besar dan kuat. Bagaimanapun, batu itu tidak mengisyaratkan pembukaan dalam waktu dekat. Dengan semburan suara, Kai Yang dengan wajah pucat, tiba-tiba terhuyung. Hampir jatuh berlutut. Sambil berolahraga berkali-kali dalam benaknya, ia menemukan bahwa seni ini adalah kepalaan mutlak. Kai Yang tidak pernah berharap rekaman ini benar-benar berisi teknik pendinginan tubuh yang misterius. Untuk sesaat itu, Kai Yang merasa bahwa seluruh dunia membebani pundaknya. Tetapi dia juga merasa bahwa dia bisa merasakan semua hal di dunia, di bawah tekanan ini. Catatan tubuh yang memadamkan ini bukanlah praktik teknik kepalaan tangan. Itu adalah praktik transformasi duniawi dan nasib dunia. Latihan ini penuh dengan suka dan duka. Suka dan duka. Pukulan dan tendangan yang lambat. Bisa memengaruhi kekuatan langit dan bumi. Tetapi juga penuh dengan aturan rahasia. Ketika dia meluncurkan 6 telapak tangan, butuh 3 langkah. Hasil ini bahkan tidak 1% dari hasil yang dicatat dalam buku. Hanya saja, sudah sulit untuk dipertahankan. Kemudian retakan dipancarkan dari tulang punggungnya. Membuatnya percaya bahwa ia telah mematahkan tulang punggungnya. Dia cepat memeriksanya. Tetapi hanya menemukan punggungnya kesakitan. Itu bukan sesuatu yang besar. Menguatkan pikirannya, Kai Yang sekali lagi mulai berlatih sesuai dengan catatan tubuh marah. Karena dia tidak siap secara psikologis. Pikiran Kai Yang sedang kesurupan. Merasa tidak jelas. Dia menahan napas untuk mendapatkan kembali pikiran yang jernih. Ditemani oleh tarian lambat dari tinjunya,
Kai yang sekali lagi merasa pikirannya menjadi jernih dan mendapatkan kembali atmosfer yang diperlukan untuk melanjutkan. Kemudian tubuhnya memancarkan beberapa perasaan yang tidak jelas. Kai yang tidak pasti seperti apa itu. Tidak hanya itu. Dengan penyebaran rutin, tinjunya sebenarnya lebih berat. Seperti berada di dasar lautan. Dengan lebih banyak kesulitan. Ada lebih banyak peningkatan. Suara kakak bisa didengar. Setiap tindakan Kai yang membuat tulangnya meledak seperti petasan. Rasa sakit yang luar biasa meresap ke seluruh tubuhnya. Tetapi dia tidak tergerak. Kegigihannya saat ini tampak jelas. Dalam sekejap mata, Kai yang merasakan tangan dan kakinya gemetar seperti dipukuli sampai habis. Itu seperti surga dan bumi yang membebani tubuhnya. Bertahan. Dia tidak goyah. Tiba-tiba kehangatan melonjak, mengurangi rasa sakit di dalam tubuhnya pada saat ini. Roh-roh terangkat. Ia memulai kembali latihan. Dia tahu bahwa ini pasti karena integrasi kerangka emas. Bagaimanapun, kedua hal ini berasal dari tempat yang sama. Di depan matahari terbit, dekat sebuah pondok di tempat terpencil sekolah berdiri seorang pria muda yang berkeringat. Rajin berlatih, mengepalkan tangan dan menemukan masa depannya. Setengah jam berlalu ketika Kai yang tiba-tiba merasa ringan. Dia tidak lagi merasakan tekanan berat di tubuhnya. Tepat pada saat ini, dia tidak bisa lagi terus mengembangkan keterampilan ini. Catatannya sangat jelas. Anda hanya bisa berkultivasi selama setengah jam setiap hari saat matahari terbit. Usahanya tampaknya telah menghabiskannya. Dengan demikian Kai yang jatuh ke tanah dalam tumpukan dan mengambil napas dalam-dalam. Gelombang gas ungu mengiringi napasnya dan menghilang. Dalam sekejap, dia merasa segar dan berenergi. Terlihat bingung. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Rasa atmosfer. Dia sudah mengembangkan perasaan ke atmosfer. Artinya, dia telah menembus tubuh tingkat ketiga yang marah dan memasuki tahap keempat. Berita ini membuatnya gembira. Sejak memasuki Sky Tower, butuh 3 tahun berlatih untuk mencapai tahap ketiga. Tetapi setelah 30 menit berlatih, teknik pendinginan tubuh misterius telah membiarkannya menerobos dan memasuki tahap keempat. Tubuh pemarah memiliki 9 tahap. Sampai tahap ketiga, itu benar-benar hanya meningkatkan kemampuan fisik seseorang. Tetapi setelah tahap keempat, itu akan menghasilkan kehadiran di dalam meridian. Hanya dengan kelahiran rasa atmosfer, Anda dianggap sebagai kultivator sejati. Meskipun saat ini Anda akan merasakan atmosfer, tubuh tetap tidak memiliki kekuatan nyata. Anda hanya bisa menunggu tahap ketujuh, di mana tubuh akan mengembangkan kekuatannya sendiri, sampai tahap ke-9. Saat itulah tubuh menerobos dan membuka, menciptakan pintu untuk kekuatan ke batas Kai Yuan. Hanya dengan begitu Anda benar-benar memiliki kekuatan. Kai Yuan Boundary adalah awal kesatria sejati. Segala sesuatu di wilayah tubuh marah adalah meletakkan fondasi untuk masa depan batas Kai Yuan. Yayasan ini belum selesai. Seperti dengan kekuatan pria. Untuk tulang Anda, kulit akan tumbuh terus-menerus, hingga Anda mencapai puncaknya. Kai yang baru saja memasuki tahap keempat, dan mendapatkan atmosfer rasa. Bagi orang luar, ini mungkin tidak terlihat banyak, tetapi baginya itu adalah berita bagus dan kemajuan. Bab 8 Pinggang tipis yang indah. Setengah jam setelah dia menerobos, hasil dari catatan pendinginan tubuh terlihat jelas. Meskipun pengetahuannya berkontribusi, jika bukan untuk teknik itu, dia percaya bahwa dia membutuhkan 3-4 bulan lagi sebelum maju. Dengan ini, dia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan kotoran di tubuhnya. Dari dalam mulutnya, keluar asap hitam pekat, kotor, karena jatuh ke tanah. Setelah mengeluarkan asap ini, keenam inderanya menjadi lebih akut dan tajam. TLN. Dia dirasuki oleh iblis. Gaya supranatural, sense, suara, sentuhan, penglihatan, rasa, bau, dan indera keenam, naluri. Apakah ini ketidakmurnian tubuhnya? Kai yang bergetar di tempat. Dengan latihan kultivasi Anda akan mengurangi dan mengeringkan tubuh dari kotoran setiap kali. Kai yang sebelumnya pernah mengalami ini, tetapi tidak pernah pada tingkat ini. Banyak ide dan kegembiraan berlama-lama di benaknya. Meskipun dia telah berhasil memasuki lapisan keempat,
Dia tidak membuat kemajuan nyata dalam teknik tinju catatan tubuh marah itu. Latihan hariannya hanya bisa menghasilkan 1% dari total hasil. Dari 101 pukulan. Pria yang tergesa-gesa tidak makan tahu panas dan dengan hati yang tergesa-gesa. Anda tidak akan bisa merasakan pantat panas. TLN. Mengatakan yang memiliki kesabaran dan hasil akan datang. Jika Anda terburu-buru Anda akan kehilangan hal-hal. Berpikir sebentar. Kai yang merencanakan sedikit masa depannya. Meskipun itu tidak menyeluruh. Dia tidak bisa lagi seperti apa adanya. Mengambil setiap langkah saat itu datang. Karena setelah beberapa saat, Anda tidak bisa tidak menjadi tidak sabar. Kemudian setelah makan sesuatu dia terus menyapu daerah itu. Meskipun dia penyapu, itu tidak berarti dia perlu menyapu seluruh sekolah. Dia hanya bertanggung jawab atas 1/10 sekolah. Meskipun itu rumit, itu hanya akan memakan waktu 1 jam atau lebih. Di dalam pepohonan, Xianing Chang sudah mulai memantau para murid dan secara tidak sengaja melihat Kai yang menyapu. Tidak memiliki emosi pasti aneh. Hari ini, ada sesuatu yang berbeda tentang dia, tetapi dia tidak yakin. Selama lebih dari setengah jam, dia tidak meninggalkan tempat itu. Menyapu sampai tempat itu mengkilap dan bersih. Sangat licin sehingga jika nyamuk melanjutkan, pergelangan kakinya akan terkilir. TLN. Mencoba mengungkapkan seberapa bersihnya. Penulis ini memiliki masalah besar dengan nyamuk, kataku. Orang ini, Xianing Chang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Pada saat itu, Kai yang sedang memikirkan hal-hal lain. Kemarin dia mendapatkan kesempatan besar. Jadi tentu saja dia mempertimbangkan masa depannya. Tetapi tidak ada opsi nyata yang ditemukan. Dia hanya bisa terus berlatih saat matahari terbit setiap hari. Untuk saat ini. Sementara dia merenung, langkah kaki cepat mendekat dengan cepat dari belakang. Dia dengan cepat pergi untuk menghindar, tetapi tidak menyadari bahwa pihak lain sedang membuat persiapan untuk menghindarinya juga. Jadi mereka saling menabrak, meskipun dia tidak mengalami cedera besar. Ketika dia menabrak orang itu, rasanya seperti menabrak dinding baja. Sambil menangis, dia jatuh ke tanah dan tempat dia bertemu terasa mati rasa. Kai yang dengan cepat pulih dan bertanya dengan meminta maaf. Murid ini, apakah Anda baik-baik saja? Pria muda itu jengkel dan ketika dia mendongak untuk melihat bahwa itu adalah Kai Yang, kemarahan meledak-ledak itu. Memegang amarah untuk orang seperti itu tidak ada artinya dan itu juga kesalahannya sendiri. Membalas segera sambil melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sambil mengatakan ini dan bangun. Dia kemudian dengan bersemangat lari. Kai yang bertanya, rekan murid, di mana Anda akan buru-buru? Pria muda itu berteriak. Aula kontribusi. Di mana lagi? Mendengarkan kata-katanya, Kai yang menyadari bahwa hari ini sudah merupakan hari ke-8 dalam sebulan. Itu adalah hari di mana gerbang utama membagikan poin kontribusi bulan lalu. Jadi setiap bulan hari ini, Departemen Logistik akan penuh sesak dengan murid-murid yang berkumpul untuk mengumpulkan poin mereka. Dengan poin-poin ini mereka dapat menukarnya dengan berbagai pil kultivasi, harta dan seni bela diri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jadi hari ini membuat semua murid bersemangat. Beberapa gembira. Sementara yang lain kecewa. Kai yang adalah dari yang terakhir. Terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Setiap bulan, jumlah poin yang diterimanya cukup sedikit. Penyapu bisa mendapatkan 10 poin. Tetapi pada bulan lalu dia ditantang 6 kali. Dan setiap kali dia kalah. Dengan pengurangan setelah setiap kehilangan, ia hanya tersisa dengan 4 poin. Ini benar-benar membuat orang menangis. Untungnya dia hanya murid percobaan. Statusnya adalah yang terendah. Jadi jika dia kalah, dia hanya akan kehilangan 1 poin. Murid normal kehilangan 2. Memikirkan ini, Kai yang berterima kasih. Tetapi bahkan nyamuk kecil pun memiliki daging. Dan dengan tabungannya, suatu hari dia akan mendapatkan cukup uang untuk menukarnya dengan sesuatu yang berharga. TLN. Sekali lagi, apa yang penulis miliki dengan nyamuk? Ada cukup penundaan hari ini, pikirnya sambil terus menyapu. Ketika dia akhirnya menyelesaikan pekerjaan itu siang. Saatnya pergi ke aula untuk mengumpulkan poinnya.
Setelah hiruk-pikuk pagi hari, aula itu sekarang sepi dan sunyi. Syukurlah dia tidak datang di pagi hari, atau menunggu itu akan terlalu merepotkan. Sambil berjalan ke aula, Anda bisa dengan jelas melihat seorang lelaki tua tertidur. Orang tua ini adalah bendahara sekolah. Usianya sekitar 50 dengan rambut putih tipis dan wajah baik. Melihatnya, dia tampak tidak berbahaya bagi hewan dan manusia. Tetapi Kai yang tahu dia adalah rubah yang licik. Pernah ada seorang murid elit yang berani bertindak sombong di sini dan kemudian didorong keluar dari aula beberapa ratus kaki. Hidupnya hampir diambil. Kai yang hadir. Jadi dia tahu ini dan juga tahu bahwa orang tuanya memiliki kekuatan yang tak terduga. Melangkah ke pemandangan lelaki tua itu. Kai yang bisa dengan jelas melihat lelaki tua itu mendengkur. Ini tua. Tidak tahu murid Sky Tower wanita mana yang dia impikan lagi. Bahkan tidak memberi si tua manfaat dari keraguan sambil memegang sapu. Ia dengan lembut menyenggol lelaki tua itu sambil dengan lembut memanggil, Bendahara Meng. Nama keluarga orang tua itu adalah Meng. Nama depannya Kai yang tidak tahu sehingga dia tidak bisa memanggilnya begitu. Mengetuk konter beberapa kali. Lelaki tua itu akhirnya terbangun. Dia grogi membuka matanya dan melihat bahwa itu adalah Kai Yang. Kerutan wajahnya seolah-olah dia melihat S**T. TLN. Untuk pemirsa muda. Untuk berjaga-jaga. Ada apa dengan wajah itu? Tanya Kai yang dengan marah. Memutar matanya. Kenapa kamu tidak datang di pagi hari? Dengan percaya diri dia menjawab. Ada terlalu banyak orang di pagi hari. Dan saat ini damai. Mengganggu istirahat orang tua ini. Apakah Anda tahu apa artinya menghormati orang tua? Petik 2. Mencondongkan tubuh. Kai yang berbisik, wanita muda mana yang kamu impikan? Tiba-tiba penuh energi. Bendahara Meng menjawab Kai yang dengan mata penuh penghinaan dan dengan keras menyatakan, kata-katamu tadi mencoreng reputasi lelaki tua ini. Terlalu keterlaluan. Petik 2. Sosok tubuh yang bagus. Hebat. Bendahara Meng secara tidak sadar bocor. Gang saya punya harapan tinggi tetapi sayangnya mereka hancur. Kaki yang lentur. Kulit putih dan pinggang kurus yang indah. Segera dia menganggukkan kepalanya. Langsung berpikir Kai yang sebagai teman. Dia. Kai yang mencibir. Bendahara Meng tergagap dan memerah semerah keledai monyet. Penuh rasa malu. Dia hanya ingin menggali lubang dan merangkak ke dalam untuk bersembunyi. Bab 9 Bendahara Meng. Sepanjang tahun-tahunnya di Sky Tower, satu-satunya orang yang benar-benar dikenal Kai yang adalah Bendahara Meng. Lagi pula, dia harus pergi kepadanya setiap bulan. Bendahara Meng memiliki nama panggilan yang oleh sebagian besar orang disebut sebagai Bully Meng. Meskipun posisinya adalah bendahara, dia masih suka memeras poin kontribusi dari murid-murid lain. Ambil krim pembekuan darah misalnya. Biasanya akan dijual sekitar 10 poin kontribusi. Dia akan menjual 2 botol dengan harga 3. Jumlah krim yang harus dimasukkan dalam 2 botol, dimasukkan ke dalam 3. Sangat sederhana katanya. Beli atau hilang. Tentu saja Bendahara Meng tidak selalu melakukannya. Hanya sesekali. Dia hanya menargetkan murid yang lebih kaya. Untuk orang miskin seperti Kai yang dia bahkan tidak peduli. Poin kontribusi sulit didapat. Jadi bagaimana murid dapat berdiri dan dieksploitasi? Setiap murid yang telah ditipu olehnya akan melaporkannya ke dewan. Mereka telah memperingatkannya beberapa kali. Tetapi dia masih melanjutkan. Tanpa bergerak. Selain itu, posisinya sangat penting. Dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Karena ini, semua murid sekolah membencinya sampai batas maksimal. Orang tua itu kejam kepada semua orang. Kecuali Kai Yang. Kepada siapa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Itu karena suatu kali, dia sedang mengintip murid perempuan. Dan tertangkap basah olehnya. Tidak menghormati orang tua. Sebuah skandal. Dia tertangkap. Jadi Bendahara Meng hanya bisa menundukkan kepalanya di depan Kai Yang. Justru karena inilah Kai Yang menjadi sangat akrab dengan orang tua itu. Pria tua bejat itu, dengan kulit tebal dengan cepat menyesuaikan sikapnya dan berkata, sama seperti biasanya. TLN. Bagi mereka yang tidak tahu, kulit tebal menjadi sangat tak tahu malu. Ya, kata Kai Yang dengan sungguh-sungguh sambil menganggukkan kepalanya.
Tidak mengatakan sepatah kata pun. Bendahara Meng mengeluarkan 10 perak dari dalam konter dan mencatatnya. Mengambil perak. Dia bertanya, berapa banyak poin kontribusi yang saya miliki sekarang? Sambil memutar matanya, bendahara itu menjawab, Anda mendapat 4 poin setiap bulan dan kemudian menggunakan 1 poin untuk menukar 10 perak. Itu membuat Anda hanya memiliki 3 poin untuk disimpan. Menghasilkan total 12 poin di akun Anda. Apa? Kamu mau menukarnya dengan sebotol krim pembekuan darah? Petik 2. Tidak. Aku hanya bertanya. Dia menjawab sambil bergumam. 12. Petik 2. Jumlah yang sangat kecil. Bahkan jika Anda hanya ingin menukarnya dengan ramuan obat kecil, itu bahkan tidak akan cukup. Dengan wajah serius, Bendahara Meng berbisik kepadanya. Kai kecil. Anda ingin menabung dan menukarnya dengan pelet esensi temper. Tetapi untuk menabung untuk itu, dan kemudian peringkat dengan kecepatan Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Bukankah aku pada akhirnya akan mencapainya? Dia menjawab sambil tertawa. Ini membuat Bendahara Meng terdiam. Dia berpikir bahwa dengan kecepatannya, pada saat dia membuatnya, orang tua ini sudah mati selama bertahun-tahun. Tapi Bendahara Meng, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Petik 2. Bicaralah. Pria tua itu berkata sambil mengenakan sikap. Aku sedang dalam suasana hati yang baik jadi aku akan memberitahumu. Pelet esensi marah adalah obat yang sangat berharga. Bagaimana bisa muncul di sini? Hehe, berbicara dengan wajah bangga. Itu karena pelet ini adalah harta orang tua ini. Yang lain tidak tahu tentang itu. Petik 2. Ah, ini milikmu. Ini meninggalkan Kai yang tertegun. Dia selalu berpikir bahwa pelet ini milik sekolah. Tidak heran benda tua ini mematok harga yang sangat besar. Sekarang jangan marah. Dia berkata dengan gembira. Sambil mengambil minuman dari poci teh. Aku tidak akan menggertakmu. Selama kamu membawa cukup poin kontribusi untuk ditukar, Old Meng akan memberikannya padamu. Karena kata-kataku bukan apa-apa. Petik 2. Aku akan mengambilnya. Dia berkata sambil mengangguk. Dengan wajah murung Old Meng bertanya pada Kai Yang. Saya dengar kemarin Anda dipukuli. Segera Kai Yang berbalik dan pergi. Dari belakang, Bendahara Meng berteriak. Biarkan orang tua ini bertanya. Jangan terburu-buru pergi. Petik 2. Dia berkata. Tapi dia benar-benar merasa senang di dalam. Melihat bahwa Kai Yang tidak punya niat untuk berhenti. Dia menegakkan tubuh dan berteriak. Kai kecil, Anda harus cepat-cepat pergi. Menara langit bukanlah tempat bagi Anda untuk menjadi. Lebih cepat daripada nanti Anda akan terbunuh. Petik 2. Berhenti sebentar tetapi tanpa berbalik. Kai Yang menghela nafas. Aku tidak punya tempat untuk kembali. Petik 2. Dia selesai jika dia pergi. Setelah memegang teko sebentar, Bendahara Meng berkata, lalu mengapa Anda datang? Pelet esensi marah. Hehe, harta yang mahal ini. Bagaimana mungkin orang tua ini memilikinya? Dia hanya membuat kebohongan ini untuk memberimu harapan. Dia tidak pernah berpikir kau akan menganggapnya serius. Kai Yang kemudian buru-buru kembali ke gubuknya dan meletakkan sapu pergi. Lalu dengan cepat berjalan keluar. Dia pergi ke desa kecil di luar Tanglin untuk membeli makanan dengan 10 serpihannya. Seperti yang dilakukannya setiap bulan. Untuk pertama kalinya perjalanan ini tidak membuatnya merasa lelah. Sebelumnya, setiap kali dia berjalan di jalan ini, dia akan mendapatkan serangan asma yang buruk berulang kali. Tapi kali ini, tidak hanya ini tidak terjadi. Tubuhnya terasa lebih kuat dibandingkan sebelumnya yang merasa kurang tegang berjalan di jalan setapak. Bahkan jika dia berjalan 100 mil, dia merasa bahwa dia tidak akan lelah. Apakah itu kerangka emas? Ini membuatnya memikirkan sesuatu yang terjadi pagi ini. Ketika dia sedang menyapu, seorang murid lain menabraknya. Tetapi sebaliknya dengan apa yang biasanya terjadi. Dia memegang tanah dengan sangat stabil, sementara murid itu jatuh ke tanah. Meskipun ini tidak banyak, dalam retrospeksi, itu tidak biasa. Dengan fisiknya yang lemah, bagaimana mungkin dia tidak jatuh tetapi pihak lain jatuh? Selalu dia yang jatuh. Tumbuh semakin bersemangat. Dia berpikir tentang perubahan kerangka emas telah membawa ke tubuhnya. Meskipun perubahan ini kecil, lambat laun mereka bisa mencapai perubahan besar.
Memikirkan hal ini, Kai yang pulih dan segera berjalan ke kota. Melihat sekeliling, dia pergi ke sisi kiri jalan. Dia pergi ke toko beras. Toko itu tidak besar dan pemiliknya bermarga He, dan penduduk setempat. Dia memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama. Ini adalah salah satu alasan mengapa Kai yang membeli darinya. Toko sekecil itu dapat ditemukan di mana-mana. Alasan mengapa Black Plum Village sangat sibuk adalah karena di daerah sekitarnya. Selain mereka tidak ada Sky Tower School tetapi juga Windy Rain Sect. Hubungan antara keduanya tidak bisa dianggap buruk. Berbagai sekolah kecil lainnya tidak dapat dibandingkan dengan dua sekte utama ini karena mereka bahkan tidak memiliki tanah sendiri. Justru karena dua sekte utama inilah desa mampu menjual banyak senjata yang berbeda dan memelihara lingkungan yang ramai penuh dengan berbagai barang. Menciptakan lingkungan seperti ibu kota dinasti Han. Setelah berkeliling sebentar, Kai yang secara tidak sengaja berjalan melewati sebuah gang tempat beberapa orang berkumpul. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tetapi mereka sangat curiga dan memberi Kai yang tatapan yang sangat kejam. Terkekeh ringan. Dia hanya mengikuti prinsip. Dia mengabaikan mereka. Tapi di antara ketiganya ada satu yang berpakaian dengan cara yang mirip dengan Kai Yang. Bab 10 Uang dan Kebangkrutan. Kai yang tidak terlalu memikirkan hal ini. Karena mereka berada di Black Plum Village, yang terletak dekat dengan Sky Tower. Murid-murid lain yang datang ke village adalah hal yang biasa. Beberapa saat yang lalu, Kai yang tiba di garis untuk nasi. Antreannya cukup panjang. Panjangnya 2 kios. Bisnisnya sangat makmur. Tetapi hanya ada satu pelayan yang melayani. Bos itu menghitung tentang uang dengan sempoa di meja. Sementara sang istri menyapa para tamu. Ketika lebih banyak orang selesai memesan, garis secara bertahap menjadi lebih pendek dan Kai yang bergabung dengan garis. Nyonya, teriak Kai Yang. Seorang wanita berumur 40 tahun memandang ke atas untuk melihat siapa orang itu. Ketika dia melihat itu adalah Kai Yang, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ah, anak muda, kamu datang untuk membeli beras lagi." Petik 2. Iya nih. Dia berjalan ke depan konter dan menunjuk sebuah tas di belakang konter dan berkata, "Tolong beri saya 1 tas." Petik 2. Sementara wanita itu mengikat tas dengan tali. Dia berkata, "Anak muda, kamu hanya membeli 1 tas sebulan. Apakah ini cukup untukmu?" Kai yang menjawab, "Sudah cukup." Petik 2. Kau bohong. Wanita itu balas sambil menatap Kai Yang. "Lihat dirimu, lengan dan kaki yang tipis. Jika Anda makan dengan benar maka ada apa dengan lengan dan kaki kurus?" Petik 2. Yang Kai tersenyum malu-malu. "Saya juga pergi ke gunung untuk berburu. Jadi karena itu hanya dengan 1 tas saya tidak akan lapar." Petik 2. Sementara bos berkonsentrasi menghitung tagihan. Dia berbisik kepadanya. "Ambil beras tua dari belakang dan berikan kepada anak ini." Petik 2. "Kami akan mendengarkan bos." Nyonya menjawab sambil tersenyum. "Bagaimana ini benar? Anda juga berusaha mencari nafkah di sini." Yang Kai berkata dengan keras. Wanita itu segera mengerutkan wajahnya. "Apa gunanya nasi tua? Membiarkannya di sana hanya akan menyediakan tempat bagi serangga untuk tumbuh. Bagaimanapun, orang tidak akan memakannya." Namun pemiliknya mengatakan bahwa beras ini masih memiliki beberapa nutrisi walaupun kurang. "Anda tunggu di sini. Saya akan mengambil beberapa untuk Anda bawa pulang." Petik 2. Saat dia mengatakan ini, dia sudah mulai berjalan menuju ruang belakang. Hati Kai yang membengkak. Karena dia tidak tahu harus berkata apa. Setiap kali dia datang untuk membeli beras, bos dan istrinya akan selalu menemukan berbagai alasan untuk memberinya lebih banyak. Mereka mengatakan bahwa serangga akan tumbuh dalam beras tua dan sejenisnya. Tetapi pada kenyataannya, itu selalu beras baik yang mereka berikan kepadanya bukan beras tua. Kemurahan hati mereka memberi Kai yang harapan di dunia yang menyedihkan ini. "Terima kasih, Paman dia." Suara yang Kai sedikit gemetar. Bos tersenyum dan melihat ke atas. "Ketika tinggal sendirian, tidakkah kamu memiliki masalah rumah tangga? Di masa depan, setiap kali Anda lapar datang ke toko kami. Kami mungkin tidak memiliki banyak. Tetapi kami masih memiliki nasi yang cukup untuk Anda makan." Petik 2. Baik. Yang Kai menganggukkan kepalanya. Dunia ini masih memiliki orang-orang baik di sekitar.
Tak lama, dua orang yang antusias datang ke toko beras dan menendang beberapa orang yang siap memesan makanan dari barisan dan menjauh dari depan toko. Ah, adik kecil jatuh, mendarat di pantatnya, dan terbalik. Itu adalah masalah besar karena setelah jatuh ke tanah dia tidak bisa bangun lagi. Kenapa? Bos dia memanggil orang-orang yang telah menendang adik laki-laki itu saat dia berlari keluar dari balik konter dan ke arah dua pria itu. Kai yang dengan cepat membantu adik lelakinya yang kedua sambil memelototi kedua pria berwajah jahat itu. Salah satu pria, tampak pucat dan kurus, memegangi perutnya. Sementara yang lain dibangun seperti beruang, mendukung yang pucat. Dua orang inilah yang menendang saudara laki-laki kedua. Siapa bosnya di sini? Pria itu berteriak. Aku. Bos dia dengan cepat menjawab. Dia hanya seorang pedagang biasa. Namun dua pria yang memanggilnya memiliki wajah yang tampak begitu sengit. Pedang di pinggang mereka dan wajah ganas yang menunjukkan bahwa mereka tidak mudah dianggap enteng. Bos He bertanya-tanya apa yang terjadi. Ya, baiklah. Jadi Anda adalah bos yang berhati hitam. Anda bahkan berani menjual beras beracun kepada saudaraku. Lihatlah dia. Awalnya dia adalah pria yang kuat. Tetapi setelah makan nasi dia menjadi sakit-sakitan. Biasanya dia sekuat beruang. Tetapi dia sulit berdiri sekarang. Anda orang yang berhati hitam. Hanya mengkhawatirkan tentang uang dan akan mengambil nyawa. Petik 2. Pada ledakan dari pria ini. Bos He dengan cemas tergagap. Ah, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Petik 2. Pria itu kemudian berkata. Bagaimana saya tahu? Pagi ini kakakku membeli beras darimu. Dan membuat bubur beras. Lalu dia menjadi seperti ini setelah memakan nasi yang dibelinya darimu. Aku beruntung tidak makan apapun. Kalau tidak aku juga akan menjadi seperti dia. Petik 2. Dahi Bos He mulai berkeringat. Ia mengambil lengan bajunya dan terus menyeka dahinya dan berkata, pelanggan yang terhormat, saya khawatir mungkin ada kesalahpahaman. Petik 2. Salah paham. Kesalahpahaman ibumu. Jika itu bukan nasi Anda. Lalu apa yang menyebabkannya menjadi seperti ini? Pria Han itu meraung. TLN. Orang adalah tipe etnis di dalam Tiongkok. Kai yang duduk dan merenungkan situasi sementara semua mata tertuju pada keributan. Bos dia orang yang baik. Kai yang tidak bisa percaya bahwa orang yang memberinya beras akan menaruh racun di dalamnya. Belum lagi fakta bahwa bos dia tidak mungkin memiliki hati hitam dalam pikiran Kai Yang. Seorang pengusaha berhati hitam tidak akan sebodoh itu meracuni berasnya sendiri. Jika informasi ini menyebar, bagaimana ia akan melakukan bisnis di masa depan? Siapa yang berani datang dan membeli berasnya? Alasan buruk kedua pria itu benar-benar tak tertahankan. Dan mereka bahkan tidak dapat mempertimbangkan bahwa itu adalah sesuatu yang lain. Karena itu, keduanya pasti ada di sini untuk menghancurkan yang lain. Tetapi langkah ini agak terlalu jahat. Karena mereka menyiratkan bahwa bos membutuhkan seseorang untuk mati hanya untuk mendapatkan uang. Meskipun tubuh Kai yang lemah, dia masih seorang praktisi. Dan selama beberapa tahun terakhir ini dia telah melihat banyak tipe orang. Jadi dia merasa dia bisa menilai Bos He dengan akurat. Pria itu juga seseorang yang sangat berhutang kepadanya dan ketika Kai yang menyaksikan ini, itu menyebabkan wajahnya jatuh. Dia berdiri dan berkata, keduanya. Apa? Salah satu dari pria itu menatapnya dengan tajam. Kemarahannya tampak jelas. Kai yang tidak berbicara. Tetapi Bos He segera melompat di depannya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya agar Kai yang berhenti. TL, asteris air mata asteris Bos He. Kau terlalu baik. Paman dia, Kai yang tertegun. Bahkan dalam kebangkrutan. Hindari kemalangan. Bos dia berbisik. Kai yang hanya menghela nafas tanpa daya. Fakta bahwa bos mengatakan ini mengisyaratkan bahwa dia tahu apa yang sedang dilakukan kedua pria Han itu. Tetapi untuk melakukan bisnis, seseorang harus memiliki nama baik. Keributan sebelumnya sudah menarik banyak perhatian. Jika ini terus berlanjut, maka reputasi stand beras akan sia-sia. Bahkan jika seseorang tahu apa yang mereka katakan salah, kita hanya bisa mematuhinya dan buru-buru berharap untuk mengakhiri kegagalan ini sebelum terlalu banyak kerusakan dilakukan. Dalam keputusasaan, bos dia menghadapi pria itu. Mengenai penyakit saudaramu.
aku bisa mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah kedua pria itu mendengar ini, seorang berteriak dengan marah. Bahkan jika itu tidak ada hubungannya, saya sudah datang ke warung nasi ini. Jika saya tidak membuat kebenaran menjadi jelas, maka penderitaan saudara saya akan sia-sia. Dia harus segera dikirim ke dokter. Tapi tentu saja, jika Anda bersedia memikul tagihan medis, maka kami bersedia untuk menghentikan subjek. Petik 2. Setelah pernyataan ini, jelas bahwa Anda benar-benar harus bangkrut untuk menghindari kemalangan. Jika orang benar-benar ingin memeras uang, mereka akan melakukannya selama periode waktu tertentu. Tuntutan yang dibuat oleh kedua orang ini terlalu pendek. Jika Bos He setuju untuk melunasi mereka sekarang, reputasi tempat berasnya masih akan menderita. Karena tidak ada yang kedap air dan berita tentang dia yang menjual beras beracun akan menyebar. Ini memberitahu Kai Yang bahwa orang-orang itu tidak tertarik memeras Bos He untuk mendapatkan lebih banyak uang atau bahwa mereka memiliki tujuan lain. Siapa yang akan membayangkan bahwa kedua priahan ini tidak berniat kompromi? Anda bos yang berhati hitam. Siapa yang berpikir kami berdua bersaudara untuk dieksploitasi dengan bebas? Kami dua bersaudara benar-benar sial karena membeli beras beracun dari Anda. Di mana hati nurani Anda yang bersalah? Petik 2. Pernyataan itu selaras dengan Kai Yang. Dia melengkungkan bibirnya sambil duduk. Berpikir apakah mereka berbudi luhur dan menjalani kehidupan yang bersih. Bos He juga terpana. Apa? Bukankah kedua pria ini ada di sini untuk memeras uang? Sementara tertegun dan tidak yakin apa yang harus dilakukan, semakin banyak orang mulai berkumpul. Seorang anak laki-laki tampan yang mirip dengan usia Kai Yang juga muncul. Dari penampilannya, dia jelas jauh lebih baik daripada Kai Yang. Pria muda itu dengan santai berjalan ke arah para pria itu, dan melingkari mereka dengan penuh minat. Sambil melakukan itu ia terus-menerus mendecakkan lidahnya. Yang lain mungkin tidak menyadarinya. Tetapi dengan pandangan sekilas Kai Yang mengenali ketiganya sebagai orang-orang yang dia lihat sebelumnya di gang. Kerumunan baru saja menatap bocah itu, yang baru saja muncul. Bukankah ketiga pria ini bersama? Kai Yang merasakan plot jahat di udara. Bersambung.